Anies belum tentu akan mau berpasangan dengan Sandi. Walaupun Sandi punya uang banyak. Orang tipe Anies tidak mengedepankan masalah uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali pada kesempatan ini. Sebuah berita menarik akan kita bahas dalam kesempatan ini. Sebelum kita lanjutkan, saya tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh pemirsa, terkhusus bagi yang sudah dan melakukan subscribe dan yang berniat untuk melakukan subscribe terhadap channel YouTube Bustami Narda Official ini, saya mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat BN, sebuah berita tentang Sandiaga Uno dan Anies Baswedan diturunkan oleh konten Jatim di bawah judul Sandiaga ogah duet sama Anies makin matang sejalan dengan rezim Jokowi, tanda tanya. Berita ini hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023. Konten Jatim Surabaya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno memberi sinyal tak akan berduet dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Analis politik Unismuh Luhur Priyanto menilai dalam tutur kalimat yang disampaikan, Sandi telah menegaskan garis politiknya bahwa ia sejalan dengan rezim saat ini dan melanjutkan platform tersebut, sehingga ia menyimpan harapan untuk dipakai di kubu Jokowi. Realitas politik seperti itu membuat cita-cita politiknya untuk running di Pilpres 2024 menjadi sulit. Sandi sudah masuk ke perangkap status quo kekuasaan, sehingga narasi perubahan tidak relevan bagi Sandi. Soal upaya PKS memasangkan Sandi dengan Anies itu hanya sekadar basa-basi politik. Di kesempatan sebelumnya, Sandi sudah mendeklarasikan kesetiaan pada langkah politik Prabowo. Dan kalaupun ia hengkang dari Gerindra, tetap akan sulit menjadi prioritas partai-partai koalisi pengusung, katanya. Muncul kasus piutang Pilkada DKI Jakarta, kata dia, membuat posisi psikologis Sandi dengan tokoh-tokoh di circle Anies juga makin sulit diterima. Meskipun demikian, Sandi dengan persediaan amunisi politiknya yang besar tetap menjadi magnet bagi partai politik. Tidak banyak tokoh politik yang sumber daya ekonomi pribadinya siap digunakan untuk pembiayaan politik. Daya tarik dan faktor diferensiasi Sandi ada di situ, pungkas Luhur. Sebelumnya, Sandiaga Uno memberi sinyal tak sejalan lagi dengan Anies Baswedan karena ia mengusung konsep berkelanjutan. Konsep itu sudah tidak relevan dengan Anies yang selalu menggaungkan misi perubahan. Konsep itu dipertegas dengan dibangunnya koalisi perubahan oleh Nasdem, PKS, dan Demokrat. Saat ditanya soal paket ini, Sandi mengatakan ia pernah bermitra dengan Anies pada Pilgub 2017 dan menuai hasil positif. Namun sekarang dirinya dan Anies berbeda tugas. Saya di kementerian di bawah Presiden Jokowi dan partai di bawah Prabowo Subianto. Kami mengusung konsep keberlanjutan dan percepatan pembangunan, kata Sandi saat berkunjung ke Makassar Jumat 3 Maret. Narasi yang diusung adalah pembangunan yang sudah berlangsung 8 tahun lebih ini bisa dipercepat. Bukan kita ubah,
tapi kita justru akselerasi, bukan kita ganti arahnya, tapi justru kita perkuat arahnya dengan capaian-capaian lebih bisa dirasakan masyarakat, ujarnya. Sahabat BN, yang jadi pertanyaan sekarang, apakah Anies akan mau berpasangan dengan Sandi? Dan kalau Anies mau, apakah pendukung Anies mau Anies berpasangan dengan Sandi? Ini yang jadi pertanyaan. Anies belum tentu akan mau berpasangan dengan Sandi. Walaupun Sandi punya uang banyak sebagai amunisi politiknya. Orang tipe Anies tidak mengedepankan masalah uang. Dia adalah seorang yang idealis dan tidak akan mudah tergoda oleh uang. Karenanya Anies mungkin tidak akan silau oleh uang yang dimiliki Sandiaga Uno. Karena itu, kalau ada yang mengatakan Sandi ogah berpasangan dengan Anies, bisa saja Anies lebih ogah lagi berpasangan dengan Sandi. Demikian juga pendukung Anies sekarang ini melihat Sandi yang bergabung dengan istana demi kursi empuk sebagai seorang menteri, meninggalkan pendukungnya yang dulu pernah banyak berkorban, baik berkorban perasaan, berkorban hubungan antar sesama teman dan saudara atau kaum famili, juga ada berkorban uang sesuai dengan kemampuan keuangan para pendukungnya dulu di tahun 2019 ketika Sandi maju sebagai cawapres berpasangan dengan Prabowo sebagai capres. Itu tersemat di hati pendukung Sandi saat ini. Walaupun mereka hanya mampu memberikan uang 100 rupiah, 500 rupiah, 10 ribu, 15 ribu, 20 ribu, yang tampak pernah dipikul plastik uang itu oleh Sandi. Bagi pendukung Sandi cukup menoreh perasaannya ketika Sandi tanpa pamit bersama Prabowo menyeberang ke lawannya demi kursi kekuasaan. Jadi artinya kalau beberapa waktu terakhir ini ada beberapa pihak yang mengatakan tidak mau gabung dengan Koalisi Perubahan, tidak mau pasangan dengan Anies. Anies tidak pernah kita dengar mengajak-ajak siapapun berpasangan dengannya. Malahan sekarang Anies tampaknya sedang menyeleksi orang yang akan diambilnya sebagai cawapresnya. Itu yang terjadi. Jadi kalau dilihat kondisi politik saat ini, Anies Baswedan sedang tidak dalam kesulitan untuk mencari pasangan. Hanya saja tampaknya Anies sedang mencari pasangan yang benar-benar seirama pemikirannya, tujuannya untuk bangsa dan negara ini 5 tahun ke depan. Jangan sampai tujuan Anies untuk melakukan perubahan
bagi bangsa yang dalam kondisi sekarang ini, sementara tujuan pasangannya tidak demikian, saja untuk mencari kekayaan, untuk menambah perusahaan, dan lain-lain sebagainya. Jadi dengan demikian, agaknya lebih tepat relawan atau timnya Anies Baswedan memberikan penjelasan kepada publik bahwa Anies sedang tidak kesulitan mencari pasangan, dan malah Anies sekarang ini sedang menyeleksi calon pasangannya agar benar-benar sesuai dengan keinginan rakyat yang menginginkan perubahan. Sebab kita yakin di negara manapun di dunia, perubahan adalah merupakan impian dari rakyatnya. Di negara manapun. Apalagi kalau rakyat di negara itu sedang merasakan berbagai kesulitan dan sedang menikmati berbagai keprihatinan. Apalagi kalau rakyat di negara tersebut sedang menanggungkan berbagai bentuk keprihatinan. Anies memang bukan tipe orang yang suka mengumbar-umbar, suka menampilkan diri, suka memamer-mamerkan kelebihan. Memang tidak begitu. Dia tidak banyak ngomong tentang itu. Karenanya terkadang sifat Anies yang begini dipergunakan oleh orang-orang tertentu untuk berbicara ke publik yang sebenarnya pembicaranya itu tidak klop dengan apa yang ada di dalam pikiran Anies. Contoh, mengatakan tidak mau duet dengan Anies, tidak mau pasangan dengan Anies, tidak mau gabung dengan koalisi perubahan karena Anies adalah antitesa dari Jokowi. Padahal Anies tak pernah minta gabung. Anies tak pernah minta berduet, minta berpasangan. Tapi Anies tidak mau menjawab demikian. Dia diam saja. Seperti juga ketika Anies menjadi gubernur DKI Jakarta. Dia tidak mau jawab kritikan-kritikan yang kadang yang tidak berdasar dan dengan mudah bisa dipatahkannya. Mak ini tidak mau jawab. Ini tidak mau komentar tentang itu. Dia kerja aja. Dan itulah yang diinginkan oleh rakyat. Karena rakyat lebih mengedepankan keinginannya kepada seorang pemimpin yang memimpinnya hasil dibandingkan bicara, omong, janji-janji palsu, kadang-kadang bernada bohong. Sekarang kita tentu telah menyadari bahwa ternyata Anies tak pernah minta-minta siapapun untuk berpasangan dengannya. Apalagi sampai mengemis. Jadi, andai kata Sandiaga Uno tidak mau berpasangan dengan Anies, mungkin Anies lebih tidak mau lagi berpasangan dengan Sandi. Dan lebih lagi pendukung Anies mungkin tidak mau sedikit pun membiarkan Anies berpasangan dengan Sandi. Karena luka hati rakyat yang mendukungnya pada tahun 2019 lalu masih berdarah mungkin sampai sekarang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.